Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Nurmi Channel. Islam adalah sebuah agama yang mutaakhir, yang maksudnya di mana Islam dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari Nabi Muhammad menerima wahyu sampai manusia punah atau hari kiamat nanti sebagai pedoman manusia dalam mengarungi hidupnya. Tapi kenyataannya saat ini banyak yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat modern bahwasanya ajaran Islam bertentangan dengan logika-logika masyarakat modern saat ini yang mengakibatkan banyak yang beranggapan bahwasanya Islam sudah tidak relevan sebagai pedoman untuk mengarungi di masyarakat modern yang saat seperti ini. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang apakah Islam sebagai agama, sebagai sebuah agama masih relevan ajarannya untuk diterapkan dalam mengarungi kehidupan yang sangat modern ini, yang sangat berkembang pesat seperti saat ini. Oke sahabat Ilah, simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Sebelum kita lebih jauh atau lebih dalam membahas Islam sebagai dasar untuk kehidupan kita di era modern ini, tentunya kita harus mengetahui bahwasanya ada dua kaidah hukum dasar di dalam Islam itu sendiri, di mana dua kaidah hukum dasar tersebut adalah yang pertama, hukum asal syarat sah ibadah tidaklah ada kecuali jika ada dalilnya. Yang kedua adalah hukum asal syarat dalam muamalah adalah halal atau diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Kita akan masuk ke kaidah yang pertama, yaitu hukum asal syarat sah ibadah tidaklah ada kecuali jika ada dalilnya. Di sini kita semua sudah sepakat bahwasanya tentang akidah itu kita sudah final, tidak ada perdebatan lagi. Soalnya ketika kita membicarakan suatu agama, kita membicarakan suatu tentang ketuhanan, tentunya kita akan mengorbankan sedikit logika kita, mengorbankan untuk didasarkan kepada keimanan. Sehingga ketika kita membicarakan tentang akidah, dasar dari agama itu sendiri, tentu logika kita harus kita kesampingkan dulu. Dan kita semuanya bahwasanya sepakat di dalam Islam tentang akidah itu kita ada rukun Islam misalkan dan rukun iman, kita sudah final di situ dan tidak ada perdebatan lagi di situ. Yang selanjutnya kaidah yang nomor 2, yaitu tentang hukum asal syarat dalam muamalah adalah halal atau diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, di sini di kaidah yang kedua ini kita sering terjebak yang bagaimana pada dasarnya semua tentang muamalah itu hukumnya itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Itu hukum dasarnya di situ. Nah, kita sebagai umat Islam itu sering terjebak di dalam permasalahan muamalah ini. Permasalahan muamalah yang bagaimana? Yaitu ketika kita menganggap itu sebagai kaidah yang akidah, pada dasarnya itu adalah bab muamalah, tapi kita menganggapnya tentang akidah yang tidak bisa diotak-atik kewajibannya atau yang tidak bisa diotak-atik keabsahan hukumnya. Jadi kita sering terjebak di situ. Pada dasarnya itu adalah hukum muamalah, tapi kita tidak mau membahasnya lagi. Tapi kita tidak mau berijtihad lagi di dalam muamalah tersebut, sehingga kita hanya stagnan dan tidak memperkaya atau tidak bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di dalam era modern saat ini. Sehingga kalau kita terjebak bahwasanya yang kita anggap muamalah itu sebagai akidah, sehingga untuk memperdebatkan yang tentang muamalah itu kita mendasarkan bahwasanya yang muamalah itu tidak bisa diotak-atik lagi seperti bab akidah yang ada di kaidah yang pertama itu. Padahal kalau tentang bab muamalah itu masih bisa diperdebatkan sesuai ijtihad atau sesuai keadaan yang ada pada saat itu. Misalkan saya ambil contoh dalam ijtihad, sebetulnya Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan ketika ada sahabat Mu'adz
ketika akan diutus di daerah Yaman. Ketika Nabi Muhammad akan mengutus sahabat Mu'adz itu ke daerah Yaman, beliau bertanya kepada sahabat Mu'adz, kurang lebihnya begini, jika ada suatu perkara, kalau dalam perkara tersebut tidak ada penyelesaiannya di Al-Quran, apakah yang akan kamu lakukan? Maka sahabat Mu'adz menjawab, maka saya akan berijtihad. Nah, di sini pada dasarnya Nabi Muhammad sendiri telah memberi kebebasan tentang muamalah itu, telah memberi kebebasan yang sangat luas sekali tentang bab-bab muamalah. Bab muamalah itu ya kehidupan kita sehari-hari, kehidupan tentang peradaban yang ada saat ini demi kemajuan umat Islam yang ada saat ini. Saya contohkan lagi, ulama-ulama terdahulu juga berijtihad. Maka dari itu ulama-ulama terdahulu dengan pemikiran-pemikiran yang sangat brilian sekali sehingga mengantarkan kejayaan Islam pada waktu dulu. Karena apa? Pada waktu itu ulama-ulama atau fuqaha-fuqaha terdahulu itu gemar sekali berijtihad karena untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada waktu itu. Ulama-ulama terdahulu berijtihad sehingga Islam pada waktu masa Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu pada masa zaman keemasan, karena ulama-ulama zaman dahulu yaitu berijtihad demi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang belum ada atau belum bisa diselesaikan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis pada waktu itu. Kemudian saya contohkan lagi Wali Songo. Wali Songo ketika dakwah di Indonesia itu juga berijtihad. Berijtihadnya yaitu mencampur adukkan atau mengakulturasikan antara budaya dengan agama Islam itu sendiri, sehingga ajaran Islam yang notabene itu masih asing di masyarakat Nusantara, khususnya di Jawa, itu bisa diterima dengan ijtihad Wali Songo pada waktu itu. Zaman Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari juga berijtihad yang bagaimana ketika Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari berijtihad bahwasannya hubbul watan minal iman, cinta negara adalah sebagian dari iman. Itu adalah sebuah ijtihad kenegaraan yang dicetuskan atau diikrarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, permasalahannya sekarang ulama-ulama kita itu tidak berijtihad untuk menyelesaikan permasalahan di era modern ini. Saya ambil contoh pendidikan saja, tentang pendidikan bahwasanya era sekarang itu banyak sekali metode yang sangat terbukti secara ilmiah bisa mengantarkan atau bisa menjadikan pelajaran itu bisa terlaksana yang sedemikian rupa. Tapi ulama-ulama kita pada saat ini yang ada di pesantren-pesantren itu masih menggunakan metode-metode lama yang notabene itu ijtihad ulama-ulama terdahulu. Saya contohkan, masih banyak sekali pesantren-pesantren yang menggunakan kitab Ta'lim Muta'alim sebagai dasar orang mencari ilmu. Padahal di era sekarang itu sudah ada yang namanya Google, di mana Google tersebut mesin pencarian ilmu. Bahkan ada ulama yang berbicara seperti ini, belajar kok sama Google, bukannya kita belajar sama Google. Lah, ulama-ulama saat ini menutupi kekurangannya dengan fatwa-fatwa yang hanya menutupi kekurangannya itu sendiri. Ketika ulama tersebut tidak bisa berijtihad atau tidak bisa melebihi Google, maka mengeluarkan fatwanya jangan belajar sama Google, jangan belajar sama AI dan lain sebagainya. Padahal Google itu mesin pencarian, tinggal bagaimana kita mengkonfirmasi apakah yang kita cari di dalam Google tersebut, apakah yang kita temukan di dalam Google tersebut adalah suatu kebenaran atau tidak. Itu. Selanjutnya di dalam dunia pendidikan itu sendiri, kalau ulama-ulama sekarang itu masih menggunakan kitab Ta'lim Muta'alim yang dimana mengutamakan keberkahan, mengutamakan adab kepada guru.
Apakah adab kepada guru seperti cium tangan sampai delosoran sampai sujudan itu kepada guru, apakah itu yang bisa diterapkan di dunia sekarang? Tentu tidak, karena pada dasarnya guru kalau di dunia sekarang itu harusnya mengiringi atau mengawal siswa, seberapa jauh siswa itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa itu. Sehingga dengan ijtihad tentang dunia pendidikan, maka akan ada pembaruan lagi tentang dunia pendidikan itu sendiri. 1, 2, 3, action. Selanjutnya saya contohkan lagi, ulama itu juga harus berijtihad di dalam dunia politik, yang dimana apakah demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia saat ini masih relevan diterapkan di NKRI, yang notabene saat ini mulai dari Indonesia merdeka sampai saat ini Indonesia belum sejahtera, kemiskinan masih banyak, koruptor masih banyak, dan lain sebagainya. Itu seharusnya ulama berijtihad di sini. Apakah masih relevan Pancasila itu diterapkan di Indonesia? Sama seperti halnya ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berijtihad bahwasanya salah satu-satunya dasar negara itu Pancasila. Tuh. Maka dari itu saya di sini menggugat siapa? Menggugat para ulama yang saat ini. Jangan hanya berceramah yang dimana ceramahnya itu cuma bercerita tentang kehebatan-kehebatan Islam masa dulu. Jangan hanya menceritakan kehebatan-kehebatan leluhur-leluhur masa dulu. Kemarin saya mendengar curhatan Gus Bahak bahwasanya ulama-ulama atau penceramah-penceramah saat ini itu sudah lampu merah ininya, sudah tidak bisa dibiarkan lagi, karena ya itu tadi di dalam ceramahnya itu sudah tidak terkontrol, tidak mengkaji sesuatu. Di dalam ceramahnya itu hanya melucu-lucu. Itu sebagian besar penceramah-penceramah kita saat ini. Sehingga di sini saya menggugat para penceramah ini harus berijtihad demi kemaslahatan kita, demi kemaslahatan umat Islam di masa depan. Demikian dari saya, kurang lebihnya semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.